dari seluruh faktor risiko penyakit, dari seluruh faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus. Gagal ginjal akut. Kalau pada anak sekarang ada tuh beredar kasus sedang meningkat angka kasusnya gagal ginjal akut atipikal. Atipikal dalam artian itu adalah gagal ginjal akut yang memang secara detail atau secara pasti penyebabnya belum diketahui. Nah, kalau kita pada orang dewasa pada umumnya itu ada namanya gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis. Tapi apakah pada orang dewasa atau pada umumnya seseorang tersebut akan langsung menderita penyakit ginjal kronis? Jawabannya adalah tentu tidak. Semua penyakit yang kronis itu berawal dari penyakit yang akut. Banyak lagi masalah yang lainnya. Karena itulah masalah penyakit ginjal kronis sekarang sedang maraknya kasus ginjal pada anak. Tapi mungkin orang banyak yang terlupa bahwasanya orang dewasa juga banyak yang mengalami penyakit ginjal kan. Dan apakah itu bisa kita cegah? Sebenarnya semua itu bisa kita lakukan pencegahan dan lakukan upaya pemantauan sedini mungkin. Coba bahas apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis itu? Jadi mungkin definisinya dulu. Jadi penyakit ginjal kronis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan ginjal. Terjadinya kerusakan ginjal secara masif, di mana ginjal itu seharusnya berfungsi untuk menyaring darah, tapi yang terjadi adalah kerja dari ginjal itu sendiri tidak bisa dilakukan secara maksimal. Jadi normalnya Bapak Ibu, kita dalam ginjal kita dalam kondisi normal dalam memproduksi urin yang dihasilkan dari penyaringan darah itu harus berkisar 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berat badannya 60, 70, 1 jam itu pipisnya harus 70 cc atau 60 cc. Sehingga kalau dalam 1 hari berarti tinggal dikalikan 70 cc kali 24 jam. Itulah produksi urin yang normal. Kenapa produksi urin normal itu penting? Karena indikator untuk mengetahui apakah ginjal kita bekerja dengan baik atau tidak adalah dengan memantau produksi urin. Demikian juga pada anak. Jadi kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu yang minumnya dirasa sudah banyak, sudah cukup gitu kan dalam setiap hari gitu kan. Tapi ternyata tahu-taunya kok belakangan ini beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan kok dirasa pipisnya kurang ya gitu. Kok pipisnya sedikit ya padahal minum udah banyak. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu kita harus waspada. Kita harus hati-hati dan kita harus sesegera mungkin melakukan deteksi dini gitu kan. Nah, terhadap pencegahan penyakit ginjal kronis tersebut. Dari seluruh faktor risiko penyakit, dari seluruh faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus atau DM itu berada pada posisi yang pertama yang bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis. Kemudian apalagi yang lain selain dari diabetes mellitus, ada faktor hipertensi lama. Nah, jadi faktor hipertensi yang dalam jangka waktu yang lama tidak rutin minum obat. Atau mungkin rutin minum obat tapi sering lupa. Nah, jadi tidak hanya tidak minum obat, tapi mungkin minum obat sering lupa. Nah, itu juga bisa ternyata dari data epidemiologi itu juga bisa berada pada urutan kedua menyebabkan yang namanya penyakit ginjal kronis. Kemudian selain hipertensi apalagi obesitas yang sering dilupakan oleh masyarakat kita. Tapi bukan obesitas orang yang baru gemuk ya Bapak Ibu ya. Nah, obesitas yang memang tidak diimbangi dengan gaya hidup yang sehat. Nah, kemudian apalagi banyak sebenarnya faktornya. Tapi rata-rata pada umumnya adalah pada kebanyakan kondisi adalah 3 kondisi itu tadilah yang sering dilupakan oleh masyarakat kita. Bahwasanya penyakit atau kondisi seperti diabetes mellitus atau DM, hipertensi lama dan juga obesitas itu adalah faktor tertinggi yang bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis. Jadi mungkin banyak di antara kita yang lupa bahwasanya nggak mungkin rasanya Pak kan. Yang saya takut Pak kalau minum obat rutin terus-terusan nanti ginjal saya rusak Pak. Anggapan seperti itu
mungkin perlu saya klarifikasi bahwasannya itu adalah anggapan yang salah dan sangat tidak tepat. Malahan orang yang dengan kondisi penyakit diabetes mellitus, kondisi penyakit hipertensi lama, tidak rutin mengkonsumsi obat sesuai arahan dokter, malah faktor itulah yang nanti akan berdampak kepada ginjal. Kemudian ada juga penyakit ginjal yang disebabkan oleh penyakit DM. Nah, ketika penyakit DM dan penyakit hipertensinya tidak terkontrol, kondisi-kondisi itulah yang akan berdampak kepada kinerja ginjal, sehingga produksi dari dan kerja ginjal dalam menyaring darah dan menghasilkan produksi urin itu menjadi terganggu atau menjadi rusak. Nah, jadi makanya penting sekali Bapak Ibu. Tidak untuk menganggap remeh bahwasannya pengobatan rutin itu akan merusak ginjal. Tidak, itu adalah anggapan yang salah. Karena apa? Karena setiap pedoman pengobatan untuk penyakit kronis seperti penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit hipertensi, semua dosis obat dari pedoman pengobatan itu sudah dilakukan uji klinis. Pertama adalah populasi masyarakat berusia lebih dari 50 tahun. Itu resiko tinggi. Nah, dengan faktor risiko yang lain seperti diabetes mellitus itu yang pertama, kemudian hipertensi lama yang kedua, kemudian kebiasaan perokok aktif maupun pasif. Jadi bukan hanya perokok aktif ya Bapak Ibu ya, perokok pasif pun juga beresiko. Kemudian apalagi obesitas seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga riwayat keluarga yang menderita penyakit ginjal. Saya dulu pernah tahun 2009 kena stroke, lemah bagian kiri. Kemudian dalam pemeriksaan dokter ada di sana hipertensi neuropati. Itu kami lihat di diagnosisnya. Saat itu kita tidak tahu, baru hari ini kita tahu apa itu hipertensi neuropati. Terima kasih penjelasan Pak Dokter. Kemudian sampai hari ini kita masih diberi obat untuk obat rutin. Saat ini kita minum amlodipin 5 mg dan pemeriksaan rutin setiap hari. Kami untuk selanjutnya kami mohon pada dokter agak sedikit menjelaskan lebih dalam apa itu hipertensi neuropati, sebab kasus ini kita sudah mengalami. Dari dengan perkataan Pak Dokter tadi bahwa penyebab gagal ginjal itu pada poin yang kedua, karena saya sebelum ini pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Sungai Durian, saya 2 kali kena hipertensi, yaitu 180. Kemudian yang kedua kemarin 150. Sehingga kata Pak dokter kita, Pak Aulia, ibu harus minum obat rutin, begitu katanya. Setelah saya minum obat rutin, waktu itu saya minta obat ke dokter Id, Haji Id yang di bawah. Jadi setelah habis obat itu, apakah saya harus mengulang lagi dok? Itu yang saya ingin menjelaskan. Karena hipertensi saya ini kadang-kadang berada pada keadaan normal. Jadi memang sebenarnya ginjal itu adalah suatu organ yang terpisah pada tubuh kita. Misalnya dia adalah suatu organ yang bekerja dengan sendirinya. Tapi apakah dia berkaitan dengan organ yang lain? Itu sangat berkaitan. Makanya saya katakan tadi, jangan anggap sepele kalau seandainya ada di antara masyarakat kita yang memang mengalami penyakit seperti diabetes mellitus atau penyakit hipertensi, khususnya 2 itu. Karena apa? Karena 2 kondisi itu sangat sering sekali menimbulkan yang namanya komplikasi. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Bapak Asep tadi adalah bisa saya sebut sebagai salah satu komplikasi, Pak. Salah satu komplikasi pada penyakit ginjal. Nah, jadi pada orang-orang yang dengan riwayat hipertensi lama atau riwayat DM yang lama, ketika sudah terjadi atau ketika sudah menimbulkan komplikasi, dia bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal karena pengaruh dari kadar gula darah yang tinggi,
atau kondisi tekanan darah yang tinggi. Nah, itu yang menyebabkan ginjalnya rusak. Nah, ketika ginjalnya rusak, maka penyakit ginjal yang terjadi itu adalah disebut dengan penyakit ginjal yang disebabkan oleh pengaruhnya. Itu seperti yang pertanyaan Pak Asep tadi. Kalau ginjal itu rusak atau sakit disebabkan oleh penyakit gula, maka nama penyakit ginjalnya adalah nefropati diabetik atau diabetik nefropati. Diabetik itu maksudnya adalah penyakit gula. Karena kan diabetes itu gula ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya ginjal seseorang itu rusak karena penyakit tensi, namanya hipertensi nefropati atau nefropati hipertensi. Nah, kalau bahasa Inggrisnya nefropati hypertension kan. Dia bahasa Inggris ya sebenarnya Bapak Ibu ya kan. Yang diabetik pun seperti itu. Nefropati diabetik, diabetik gitu kan tulisannya kan. Nah, jadi kalau saya jelaskan sebenarnya mungkin saya mohon maaf sama Bapak Asep, mungkin singkat aja ya Pak ya karena kita keterbatasan waktu. Mungkin sisanya nanti bisa di searching juga atau dibaca di internet. Tapi pada intinya adalah baik itu nefropati diabetik ataupun nefropati hypertension, keduanya itu adalah komplikasi dari penyakit hipertensi yang lama dan juga penyakit DM yang lama. Kalau saya bahas apa itu hipertensi dan DM, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah di atas kondisi normal. Harus didapatkan dalam 2 kali pemeriksaan pada kondisi istirahat. Nah, seperti itulah seseorang baru dikatakan hipertensi. Kalau untuk definisi penyakit gula, mungkin saya yakin Bapak Ibu juga sudah ada yang tahu. Pada kondisi berpuasa, penyakit gula normal, kadar gula darah normal itu berkisar di bawah 125 atau 126. Nah, ketika pemeriksaan kadar gula darah 2 kali didapatkan dalam hasil yang tinggi dari kadar gula puasa, seseorang bisa dinyatakan menderita penyakit diabetes mellitus. Namun dilihat lagi dari gejala. Ada tidak gejala klasik namanya? Gejala sering haus, sering pipis malam hari, sering lapar walaupun makan sudah banyak, gitu kan? Kemudian apakah ada dari faktor resiko genetik atau dari keluarga? Jadi tidak mutlak orang yang diperiksa kadar gula ketika dia dapat tinggi langsung menyatakan penyakit gula, tidak. Mungkin cukup ya Pak Asep ya. Ya, sisanya mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi. Pertanyaan kedua, apakah harus mengulang obat pada kondisi normal ya Bapak Ibu? Sebenarnya kalau kita mutlak mengikuti pedoman, itu jawabannya adalah iya Bapak Ibu. Iya, harus mengkonsumsi setiap hari. Tapi yang sering saya tekankan pada masyarakat adalah kenapa pedoman harus menyatakan iya? Karena patokan dari pedoman atau aspek dari pedoman pengobatan itu adalah masyarakat dianggap adalah masyarakat awam. Pasien dianggap adalah sebagai pasien awam. Kalau pasien yang menderita hipertensinya adalah seorang dokter, apakah perlu minum obat rutin tidak Bapak Ibu? Sebenarnya perlu. Tapi mungkin ada yang tidak. Karena apa? Karena ini yang menjadi aspek indikatornya adalah pemantauan dari tekanan darah itu sendiri.